Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum itu disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 3 Agustus untuk IHSG ditutup hijau naik 0,64% ke level 6.898 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 3 Agustus ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini AC-nya lebih banyak masuk, jadi AC-nya hari ini net buy. Paling banyak masuk untuk hari ini AC-nya di saham Bank Mandiri, AC-nya net buy 104,4 M. Di BBCA AC-nya masuk 76,7 M, di Bank BNI hari ini AC-nya masuk 75,9 M. Di SMGR AC-nya masuk 63,2 M, AMMN AC-nya masuk 47,5 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini masih Telkom, AC-nya net sell 51,2 M. Selain Telkom di Bank BRI, UNPR, Antam, MDK hari ini juga AC-nya keluar. Untuk nominalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Tapi secara keseluruhan untuk hari ini AC-nya net buy, dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya sebenarnya nggak gede-gede banget ya untuk nilai valuasi transaksi di IHSG hari ini, tapi karena AC-nya net buy mungkin, karena itu untuk indeksnya naik. Kalau kita cek untuk indeks global hari ini, untuk indeks Asia bagian merah sebagian hijau, yang hijau Shanghai Index dan IHSG, sedangkan untuk Hang Seng, Nikkei, dan, Singapore Index ditutup merah ya. Untuk indeks US-nya semalam merah, Nasdaq malah turun cukup dalam 2,1% ya, S&P 500 minus 1,3% dan Dow Jones minus 0,9%. Untuk besok, untuk besok kalau menurut saya sih mungkin untuk IHSG masih akan berada di area sini ya, di antara 6.870-an sampai 6.970, ini area resistnya masih di sini. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI. Untuk saham Bank BRI hari ini nasinya masuk cuman nggak terlalu banyak, dan untuk harganya masih konsolidasi di atas ya, di atas 5.600. Jadi 6.600 jadi supportnya untuk Bank BRI untuk, saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BBRI hari ini tanggal 3 Agustus, oh AC-nya keluar ya, sorry AC-nya keluar di Bank BRI. Net sell 31,8 M untuk AC-nya. Kalau kita cek lebih detail lagi, Bank BRI. Untuk hari ini sih kalau kita perhatikan untuk valuasi ya hitungannya nggak di bawah 500-an M ya, jadi nggak rame-rame banget. Untuk hari ini tanggal 3 Juli, untuk AC-nya yang masuk ada AK paling banyak net buy 137,9 M ya. AK masih, masuk cukup banyak, di saham Bank BRI di harga saat ini. Selain AK yang masuk TPBK cuman yang paling banyak AK aja nih. Kemudian yang jualan di Bank BRI hari ini AC-nya ada KZ, CC, RX, AG, ZP, YU ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Yang paling gede KZ, net sell 68,6 M, malahan untuk KZ. Kemudian RX, AG versi asing ini itu murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Sedangkan untuk lokalnya net apa ini yang keluar juga ada banyak ini, LG net sell 50,7 M ya. Jadi untuk Bank BRI coba kalau kita cek dari tanggal 3 Juli, dari 1 bulan yang lalu, untuk asingnya yang masuk paling banyak YU, BKA. Untuk YU-nya hari ini gimana? YU-nya hari ini, jualan 4,3 M aja. Untuk Bank BRI, untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah keluar? Bank BRI kalau di RTI belum diupdate ya, semoga aja bagus untuk laporan kuartal 2 Bank BRI. Jadi untuk besok mungkin masih akan konsolidasi di atas 5.600, selama nggak jebol aja ya di bawah 5.600. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit kalau mau pasang trailing stop ya bisa di bawah 5.600. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk resistennya misal masih uptrend untuk Bank BRI targetnya bisa ke 6.000-an, semoga aja bisa ke arah sini ya, cuman, mungkin butuh waktu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini naik cukup tinggi 1% lebih dan AC-nya masuk.
Hari ini nyentuh resisten lagi untuk saham Bank Mandiri, close-nya pas di 5.800 ya, tadi sempat ATH lagi untuk saham Bank Mandiri, sempat nyentuh level 5.820, 5.825. Cuman ya ini close-nya di 5.800. Jadi ini pas di resistensi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya netbuy 100 berapa tadi, 104,4 M ya, 104,4 M untuk Bank Mandiri. Kalau kita cek lebih detail lagi, Bank Mandiri hari ini tanggal 3 Agustus untuk aslinya yang masuk ada YU, KZ, CCZP, AK, kemudian yang jualan BK, AG. Secara keseluruhan aslinya netbuy dan lokalnya lebih banyak yang jualan ya. Jadi, lokalnya distribusi ditampung oleh, asing. Kalau aslinya masih masuk, semoga saja untuk saham Bank Mandiri bisa ATH lagi untuk, besok. Kalau kita cek dari tanggal 1 lebih banyak yang masuk sih. Jadi untuk saham Bank Mandiri lihat aja di awal market ya, kalau langsung dibuka hijau dan ada yang jaga harga di area 5.800-an sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Tapi kalau mau entry buat invest di harga saat ini sebenarnya agak was-was ya, takutnya kalau koreksi itu bisa cukup dalam nanti resikonya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini apakah udah keluar? Udah di-update sih, untuk pendapatannya meningkat ya, secara tahunan meningkat, secara kuartalan juga meningkat untuk Bank Mandiri. Jadi, ini terus bertumbuh ya untuk pendapatannya, jadi fundamentalnya ya 11-12 lah dengan Bank BCA, tapi secara valuasi lebih, murah Bank Mandiri, jadi cukup menarik. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau misal besok berhasil breakout di atas 5.800, ATH lagi ya, target target kenaikannya mungkin untuk, jangka waktu yang lebih panjang, semoga aja untuk saham Bank Mandiri bisa ke level 6.000-an ya, 6.300-an. Kalau secara Fibonacci sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, tapi karena ini udah di pucuk di atas ya, maksudnya lihat aja di awal market sih, kalau langsung dibuka hijau, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, tapi kalau merah ya jangan buru-buru entry. Kalau mau masuk buat invest ya di harga saat ini jangan langsung banyak ya, mending nunggu koreksi aja. Coba kalau kita pakai moving average ya, harga rata-rata dari, 50 candle sebelumnya, 50 hari. Untuk MA-nya di sini jadi ini jauh di bawah MA 50-nya untuk saham Bank Mandiri. Takutnya kalau ada sentimen negatif itu harganya bisa turun cukup dalam, 5.000-an ya. Oke, itu untuk saham Bank, Mandiri. Untuk besok sih lihat aja di awal market. Selanjutnya kita cek saham Bank BNI. Untuk hari ini aslinya, mulai masuk ya di saham Bank BNI dan harga sahamnya naik 0,85%. Kemarin sih naik, hari ini naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BNI, untuk hari ini tanggal 3 Agustus aslinya masuk netbuy 75,9 M. BBNI hari ini tanggal 3 Agustus. Secara keseluruhan, diakumulasi oleh asing ya ini, ya kan. Aslinya netbuy, KZ, BK ini broker-broker asing. Aslinya yang masuk KZ, BK, YURX, KZ netbuy 59,5 M, BK versi asing netbuy 31,7 M. Kemudian yang jualan untuk aslinya hari ini di saham Bank BNI ada AG, paling banyak 13,4 M, AK net sell 7,4 M, ZP net sell 6,6 M. Untuk lokalnya lebih banyak yang keluar, jadi, lokalnya jualan ditampung oleh asing. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya apakah sudah di-update untuk Bank BNI? Untuk Bank BNI udah ya, secara tahunan meningkat tapi secara kuartalan turun untuk Bank BNI. PBV 1,2, ROE 14,8 ya, enggak mahal-mahal banget ya hitungannya.
untuk saham Bank BNI. Untuk besok sih kalau secara teknikal untuk support terdekatnya 8.900 sudah jadi supportnya untuk saat ini karena tadi berhasil breakout dan resistennya ada di 8.975 ya. Perhatikan saya level ini, misal besok berhasil breakout di atas itu maka target kenaikannya bisa ke 9 ribuan untuk saham Bank BNI. Oke, itu untuk saham Bank BNI selama nggak jebol aja di bawah 5.900. Semoga aja masih bisa naik lagi ya untuk saham Bank, BNI. Mengingat untuk, kompetitornya seperti Bank BCA, Bank BCA belum ATH ya, yang udah itu Bank BRI sama Bank Mandiri ya, sama-sama bank BUMN, buku 4 harganya udah ATH. BBNI ini malah masih, hitungannya masih di bawah ya, kalau secara histori ini ATH-nya masih cukup tinggi. Oke, itu untuk saham Bank BNI, semoga aja bisa rebound ya, laporan kuartal 2-nya secara tahunan bertumbuh, secara kuartalan turun tapi. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Telkom hari ini, naik 0,81%, dibuka merah dulu di awal market ya, open gap bawah langsung hijau, sempet ke 3.760 mencoba nyentuh resisten cuman belum berhasil turun lagi. Jadi untuk resistennya masih di 3.770, 3.760 itu area resistennya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya masih jualan tapi ya, aslinya masih terus jualan di TLKM. Untuk hari ini aslinya net sell 51,2 M kalau kita cek dari tanggal 3 Juli dalam 1 bulan, terakhir dari 1 bulan yang lalu untuk aslinya udah keluar 749,5 M ya. Jadi mungkin untuk saat ini di harga saat ini sebenarnya cukup menarik ya untuk Telkom, tapi selama aslinya masih jualan ya kalau mau masuk jangan, langsung banyak, dicicil aja dulu. Telkom hari ini tanggal 3 Juli secara keseluruhan masih di distribusi asing yang keluar AK versi asing net sell 57,9 M selain AK ada RX yang net sell 12,9, ZBCC juga jualan versi asing. Yang masuk paling banyak YU aja untuk aslinya itu pun 29 M ya, jadi aslinya net sell. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk sih, lokalnya nampung untuk saham Telkom di harga saat ini. Untuk Telkom, ya kalau mau entry mending nyicil aja dulu ya selama aslinya masih terus jualan. Untuk support kuatnya sih ada di 3.570. Semoga nggak jebol area sini, kalaupun turun dan sekiranya di area sini ada yang jaga harga ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry dengan jumlah yang lumayan banyak. Soalnya di area sini ya, di area 3.500, 3.600 itu support kuatnya untuk saham, Telkom kalau menurut saya. Kalau kita cek TLKM sih udah keluar kemarin, kuartal 2-nya untuk EPS-nya secara tahunan menurun, secara kuartalan juga turun ya. ROE 20% dihargai dengan PBV 2,9, hitungannya ya nggak murah-murah banget ya, mungkin kalau PBV-nya 2 kali lebih dikit ya itu 2,5 lah, itu bisa dipertimbangkan kalau mau, masuk ya. Oke itu untuk, eee, saham Telkom, tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, untuk resisten kuatnya ya ini masih di 3.760, 3.770. Selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini masih konsolidasi di area sini-sini aja ya. Untuk saham ASI sempat turun ke, mendekati area-area support-nya, ke harga terendahnya kemarin, naik lagi tapi. Close di 6.825 kalau kita cek untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 3 Agustus. Ini untuk saham ASII dalam 1 bulan terakhir masih net buy ya, ini kalau kita cek dari tanggal 3 Juli masih net buy 620 M-an. Kalau untuk hari ini aja tanggal 3 net buy lagi untuk aslinya di saham ASI net buy 33,1 M ya. Jadi untuk saham ASI untuk aslinya belum keluar malah, masih nambah muatan. Semoga aja bisa ya. Untuk saham ASII hari ini tanggal 3 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng masih di akumulasi oleh asing. Yang masuk paling banyak itu, untuk aslinya ada KZ, TSC, BK, YU.
Jadi aslinya netbuy, lokalnya juga ada yang akumulasi nih, YU versi lokal, netbuy 20,6 yang jualan juga lokal sih. CC, LG versi lokal jualan cukup banyak ya, jadi lokalnya Netel, aslinya netbuy. Untuk harganya sih masih konsolidasi, untuk, kuartal 2-nya apakah sudah di-update untuk saham ASII, untuk IPS-nya, secara kuartalan bertumbuh ya, cuman nggak signifikan banget, secara tahunan malah turun ya, untuk saham ASII. Current ratio-nya 1,3 ya, untuk besok sih selama aslinya nggak banyak distribusi mungkin, eee, akan konsolidasi dulu di area sini ya, kalau berhasil breakout di atas 6.975, 6.975, 7.000 itu area resistennya. Misal berhasil breakout di atas itu, maka target kenaikan ASI bisa ke 7.300. Tapi selama belum bisa breakout ya akan konsolidasi dulu di area sini, apalagi di sini ada gap up yang kalau kita lihat secara historis biasanya ada gap itu ketutup ya. Pas tanggal 28 Februari juga gap up ketutup, koreksi dulu, tanggal ini ketika gap down juga ketutup ya pas lagi dividen. Jadi kalau mau masuk di saham ASI bagusnya setelah nutup gap, mungkin kalau misal koreksi lagi dan setelah nutup gap ya itu bisa dipertimbangkan kalau mau masuk dengan jumlah yang lumayan banyak ya, dalam catatan selama koreksi turun nutup gap itu aslinya belum banyak distribusi. Oke, itu untuk saham ASI, tapi untuk besok sih mungkin masih akan konsolidasi dulu di area sini antara 6.750 sampai 6.900-an. Selanjutnya kita cek, saham GoTo ya. GoTo hari ini nggak kemana-mana, masih di situ-situ aja. Sempat ke 111 sih untuk saham GoTo. Oh, 110 ya untuk harga tertinggi hari ini. Tapi, gagal breakout 110 itu resisten terdekatnya untuk saham GoTo saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, GoTo aslinya net sell 1,5 M, kalau kita perhatikan untuk valuasinya sepi ya, makin sepi aja, di bawah 200-an M untuk saham GoTo. Tanggal 3 Agustus, secara keseluruhan didistribusi oleh MG malah keluar hari ini. Padahal kemarin masuk ya, hari ini MG-nya keluar 26,4 M. Selain MG ada BK yang hari ini keluar 26,3 M ya, kemudian yang masuk, KZ, PD, AZ. MG-nya versi, MG lokal sih, MG-nya lokal ya, emang produk lokal. BK-nya asing, jadi asingnya ada yang distribusi nih BK, yang masuk untuk asingnya KZAK. Untuk lokalnya didistribusi oleh MG. Untuk saham GoTo ya ini sih kemungkinan masih sepi aja ya untuk saham GoTo, jadi harganya masih di bawah. Semoga aja untuk saham GoTo cepat-cepat ramai untuk, transaksinya, kalau udah hectic kemungkinan untuk saham GoTo ribuan sih. Kalau menurut saya seperti itu, secara teknikal di harga saat ini di bawah 110 cukup menarik ya kalau mau dikoleksi, tapi kembali lagi disclaimer untuk support terdekatnya, support kuatnya ada di 105, 106. Semoga aja nggak jebol, kalaupun jebol di bawah itu, ya kalau di cut loss sayang, mending di hold aja, buat rebound lagi itu masih, sangat mungkin kalau menurut saya ya. Mengingat juga pas di awal Mei itu kan aslinya juga masuk cukup banyak. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham KLBF yang hari ini rebound cukup tinggi, 5% lebih ya. Jadi di awal market itu open gap atas, koleksi turun, nutup gap, kemudian naik. Nah, setelah mengalami koreksi yang cukup dalam, hari ini naik cukup tinggi untuk saham KLBF. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk KLBF ini aslinya juga, lumayan banyak masuk sih untuk hari ini gimana. KLBF untuk hari ini tanggal 3 Agustus aslinya masuk 296 juta aja, jadi untuk hari ini nggak terlalu banyak, tapi ribuan ya. Kalau kita cek dari tanggal 3 Juli gimana? Kalau kita cek dari tanggal 3 Juli untuk aslinya netbuy 540. Jadi, KLBF ini ya salah satu saham yang lumayan banyak diakumulasi asing dalam 1 bulan terakhir, dan AVG-nya di KLBF aslinya ada di 1941, 1900 di area sini sih, ya, di area sini. Jadi
Kalau misal KLBF bisa breakout lagi di atas 1930-an, ya ada kemungkinan rebound sih. Ini target price terdekatnya ya untuk resisten saat ini di 1930 untuk KLBF misal besok naik dan sekiranya di area sini nggak bisa breakout, mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil di area supportnya 17.800, jadi bisa dipertimbangkan kalau mau taking profit sebagian. Tapi kalau bisa breakout ya kenaikan selanjutnya bisa ke 2000-an. Kalau kita cek untuk lebih detail lagi, KLBF tanggal 3 Agustus hari ini yang masuk paling banyak OD yang masuk ini OD versi lokal sih. Untuk aslinya nggak terlalu mendominasi hari ini, cenderung didominasi oleh lokal, OD Netpay 15M. Selain OD ada KZPDYO yang masuk, kemudian yang jualan paling banyak BKLGNI. BK-nya BK versi lokal juga sih yang jualan paling banyak ya. BK lokal net sell 8,7M. Kalau kita cek dari tanggal 3 Juli untuk asingnya yang ngumpulin KLBF itu DX ya, DX versi asing. DX versi asing AVGB-nya ada di 1923, 1924 sorry, tadi 1924. Berarti pas di area resisten ini ya, 1924 yang mendekati area resisten lah. Perhatikan saya level ini 1930, itu resisten terdekatnya, semoga besok bisa ke area sini. Lihat candlenya hari ini kayaknya ada kemungkinan dibuka hijau dulu di awal market, semoga aja bisa breakout. Selanjutnya, oh iya, untuk saham KLBF apakah udah di-update? Untuk KLBF laporan kuartal 2-nya belum ya. Di harga saat ini hitungannya cukup, premium untuk PBV-nya 4 kali padahal ROE-nya cuma 16%. Ini hitungannya tapi current rasionya 380% ya, berarti punya dana nganggur yang cukup banyak ini untuk saham KLBF mungkin. Oke, itu untuk saham KLBF ya. Selanjutnya kita cek saham SIDO yang hari ini rebound, apakah itu tanda-tanda mau uptrend, apakah cuma technical rebound aja. Untuk saham SIDO hari ini naik ke 640 ya, 640. Kalau kita cek untuk, transaksinya SIDO, kalau aslinya masih terus jualan perlu hati-hati sih. Naiknya hari ini tanggal 3 Agustus untuk aslinya masuk loh, masuk 6,5M langsung rebound 4%. Gitu, mulai masuk, cuman nggak tahu besok. Untuk Sido, ini kalau kita cek dari 3 Juli yang masuk paling banyak itu YP versi lokal ya. Jadi, dalam 1 bulan terakhir ini ditampung oleh lokal untuk saham Sido. Untuk hari ini tanggal 3 Juli untuk aslinya yang masuk ada KZAK. Jadi untuk saham Sido itu ya tergantung asing sih. Kalau, KZAK CC versi asing ya hari ini yang masuk, jadi asing yang netbuy harganya naik. Untuk besok kalau asingnya masih masuk sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham Sido naik sih, tapi perlu diingat ya untuk saham Sido ini untuk trennya masih bearish ya. Untuk beberapa, hari terakhir setelah jebol 700 itu emang penurunannya cukup dalam. Jadi hari ini naik 4% lebih itu belum bisa dipastikan kalau itu, apa ya, pembalikan arah atau pullback kayaknya belum dipastikan. Jadi, perlu hati-hati mungkin kalaupun besok masih naik, eee, kalau belum bisa breakout di atas 700 ada kemungkinan masih bearish ya untuk trennya. Jadi naiknya itu cuma technical rebound aja. Tapi karena hari ini asnya masuk, ada kemungkinan sih untuk besok masih bisa naik lagi, tapi untuk trennya masih bearish, itu aja. Jadi kalau mau average down, jangan buru-buru, tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau menurut saya sih untuk trennya masih bearish ini untuk saham situ. Dan hari ini asnya masuk, cuman hitungannya belum terlalu banyak ya, nggak sebanyak asing melakukan distribusinya untuk beberapa hari terakhir. Coba kalau kita cek aja dari sini, ketika jebol 700 dari tanggal 21 Juli untuk saham SIDO,
Kalau kita cek dari tanggal 21 Juli, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya yang jualan itu ada ZP, KZ, CCYU itu cukup banyak dan yang masuk AK aja ini paling banyak 17,3 M. Untuk lokalnya juga ada CC ini yang distribusi 75,3 M ya. Jadi untuk saham Sido, Sido. Mungkin kalau mau entry ya ini nunggu mendekati di bawah 600-an lah kalau mau mulai nyicil itu. Dan sekarang bulan November. Biasanya setahun bagi dividen 2 kali ya, mungkin menjelang, bagian dividen yang kedua, dividen yang kedua bisa jadi diangkat naik sih. Untuk saham Sido PBV-nya hampir 6 kali, current rasionya 600. Ini untuk, ROE-nya jadi turun ya, di bawah 30 sekarang. Untuk net profit margin-nya masih cukup tinggi 27%. ROE-nya 27, ROE 27, PBV ya paling enggak 5 kali lah untuk PBV 5 kali untuk saham Sido mungkin bisa mulai dilirik. Oke itu untuk saham Sido ya, kalau mau entry ya hati-hati aja, kiranya nggak bisa breakout di atas 700, berat buat breakout di atas itu ya mending, buat trading aja ya, soalnya pergerakannya udah mulai menarik, ini maksudnya range pergerakannya udah mulai lebar, kalau dulu kan agak lelet, hari ini kadang naik bisa 4% itu cukup tinggi untuk seperti itu. Oke, itu untuk saham situ dan mungkin ini aja dulu untuk analisa video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.